Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukrulahu ala taufiqi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda ila ridwanih. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih amma ba'd. Allahumma la sahla ila ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha wa min du'ain la yusma wa min nafsin la tashba wa min ilmin la yanfa. Allahumma inni a'udzubika min haulil arba. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesempatan untuk mensyukuri segala nikmat yang Allah telah berikan kepada kita yang diwujudkan dengan beribadah bersama. Taib, Bapak-bapak, Ibu-ibu, kita lanjutkan kajian kita membahas tafsir ringkas Quran Surat At-Tahrim. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas sampai ayat ketiga. Sebelum kita lanjutkan ayat keempat dan seterusnya, mari kita flashback dulu, mari kita murojaah apa yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Surat At-Tahrim adalah surat yang ke-66 yang konon ada dua riwayat yang diduga kuat menjadi sabab nuzul dari surat ini. Yang pertama apa Pak? Kisah cemburunya istri Nabi gara-gara tidak punya madu. Dan yang kedua, kisah cemburunya Hafsah gara-gara Nabi menggauli Maryah di rumah beliau. Kalau dari segi sanad kuatan yang pertama, tapi kalau dari segi makna konon kuatan yang kedua. Kemudian mulai masuk di ayat demi ayat. Ayat yang pertama, ya yuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahlallahu lak tabtagi mardata aswajik wallahu ghafurur rahim. Wahai Nabi, kenapa engkau mengharamkan apa yang Allah halalkan untukmu? Apakah itu semua kamu lakukan demi mengharapkan keridhaan istri-istrimu? Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, meskipun kita dalam kondisi marah, usahakan kebiasaan kita tatkala tidak marah tetap hadir ketika kita marah. Kalau tidak marah biasanya kita sopan, maka ketika marah pun tetap usahakan tetap sopan. Ketika kita tidak marah, kita biasanya berbuat baik, maka usahakan meskipun sedang marah, perbuatan baik itu tetap ada. Hal ini terisyarat ketika Allah menegur Nabi tetap dengan panggilan yang baik. Nabi Muhammad tetap dipanggil dengan kedudukannya, tidak serta-merta ketika Allah menegur Nabi Muhammad kemudian lafalnya dirubah ya Muhammad. Tetapi tetap Allah memanggil seperti keadaan sebelumnya dengan panggilan ya yuhan nabi. Kemudian kita membahas apa perbedaan lafal ya yuhan nabi dengan ya yuhan rasul. Kalau ya yuhan nabi berarti konsekuensi hukumnya berlaku untuk Nabi Muhammad dan umatnya. Tapi kalau lafalnya ya yuhan rasul, maka konsekuensi hukumnya hanya berlaku untuk Nabi Muhammad saja, tidak untuk umatnya. Kemudian Allah negur Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad pernah melakukan kesalahan mengharamkan apa yang Allah halalkan. Kenapa sih manusia termasuk para nabi dan rasul, termasuk diantaranya Nabi Muhammad, tidak boleh membuat hukum yang baru? Kalau Allah sudah halalkan gak boleh diharamkan atau kebalikannya? Karena kalau manusia itu mengharamkan apa yang Allah halalkan, berarti menunjukkan ketidaksyukurannya. Wong sudah dibolehin kok dilarang. Allah ketika membolehkan itu pasti ada maslahatnya dan ada madarat yang Allah tidak ingin manusia
tertimpa mador tersebut. Maka sudah diberikan ke lapangan kok malah dipersempit, menunjukkan rasa tidak syukur. Maka ketika Nabi melakukan kesalahan, Nabi ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian manusia itu bolehnya apa? Bolehnya mengatur, bukan membuat hukum baru. Misalnya di pertemuan kemarin kita buat contoh, seandainya bapak dan ibu memang berhalangan untuk makan daging kambing, daging sapi, karena sedang punya penyakit tertentu, maka katakanlah saya berhalangan untuk makan daging ini karena saya sedang sakit asam urat, kolesterol dan sebagainya. Jangan kemudian mengatakan daging kambing dan daging sapi itu haram. Yang boleh hanya mengatur tapi tidak boleh membuat hukum baru. Kemudian pelajaran berikutnya, Allah tahu Nabi Muhammad bukan ingin menentang apa yang telah Allah tetapkan, tapi Nabi Muhammad melakukan perbuatan itu demi mencari keridhaan istri-istrinya. Menunjukkan Nabi Muhammad memberikan suri teladan, Nabi itu yang dinomorsatukan keluarga. Sehingga Nabi SAW pernah bersabda, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku yang paling baik terhadap keluargaku. Jadi indikator seorang laki-laki baik itu adalah yang pertama keluarganya dulu, bukan masyarakat. Karena kesalahan terbesar kebanyakan kaum muslimin sekarang adalah menomorsatukan masyarakat, menomorduakan keluarga. Padahal dalam Islam yang dinomorsatukan itu pertama adalah keluarga, baru kemudian pihak yang lain. Kemudian ayat yang pertama juga memberikan pelajaran kepada kita, sebelum Nabi Muhammad bertaubat atau meminta maaf kepada Allah, Allah sudah mengampuni kesalahan Nabi Muhammad. Menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad itu maksum. Dan maksum itu ada dua kondisi. Yang pertama, maksum itu gagal untuk melakukan dosa. Yang kedua, sudah melakukan dosa, tapi kemudian Allah langsung tegur, Allah langsung ampuni. Dan yang maksum itu para ulama sepakat hanya Nabi dan Rasul. Selain Nabi dan Rasul tidak maksum meskipun namanya maksum. Ya. Kemudian di ayat yang kedua Allah Subhanahu wa taala berkata, qad faradallahu lakum tahillata aymanikum wallahu maulakum wa huwal alimul hakim. Sungguh Allah telah mewajibkan untukmu pembebasan diri dari sumpahmu. Allah adalah pelindungmu dan Dia Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Karena Nabi Muhammad terlanjur bersumpah dan ternyata sumpahnya itu bertentangan dengan apa yang Allah tetapkan, maka sumpahnya wajib dibatalkan. Sehingga dalam Islam kalau seseorang terlanjur bersumpah tapi tidak jadi melaksanakan sumpahnya, entah karena ada kondisi yang lebih baik atau dia menyesali atas sumpahnya tersebut, dia kena kafarah. Sebagaimana Allah isyaratkan dalam surat Al-Maidah ayat 89. Kafarah orang yang tidak bisa melaksanakan sumpah itu apa? Yang pertama, memberikan makan kepada 10 orang miskin, atau memberikan pakaian kepada 10 orang miskin, atau membebaskan seorang budak. Kalau semuanya itu tidak bisa dilakukan, maka gantinya adalah puasa selama 3 hari. Maka ini juga berlaku untuk Nabi Muhammad ketika terlanjur bersumpah gak mau minum madu lagi, terlanjur bersumpah tidak akan menggauli Maria lagi, tapi ternyata ditegur oleh Allah. Berarti sumpah Nabi gak bakalan bisa dilaksanakan, beliau kena kafarah,
Allah terangkan dalam Al-Maidah 89 tentang bagaimana pelaksanaannya. Kemudian pelajaran dari ayat yang kedua, bahwasanya ketika sudah memutuskan untuk hidup berumah tangga, suami harus paham bahwasanya perempuan itu tertempel dengan sifat cemburu. Dan cemburu itu adalah ekspresi atau wujud cintanya. Islam tidak melarang sifat cemburu, tetapi hendaknya cemburu itu ada batasnya. Karena cemburu yang berlebihan membuat pasangan itu risih, cemburu yang berlebihan kadang-kadang membuat pasangan itu emosi. Bahkan pernah Nabi itu menceraikan Hafsah karena tidak tahan dengan sifat cemburunya yang luar biasa. Tetapi ketika menceraikan Hafsah, Jibril turun. Jibril menyebutkan kelebihan Hafsah, akhirnya Nabi tidak melanjutkan ke tahap cerai berikutnya. Nabi kemudian merujuk Hafsah radhiyallahu anha. Kemudian di ayat yang ketiga Allah berkata, wa'id asaron nabiyyu ila ba'di aswaji hadisa falamma naba'at bihi wa adharallahu alaihi arafa ba'dahu aqadu anbat falamma nabba'a bihi qalat man ambaka hada qala naba'aniyal alimul khabir. Dan ingatlah ketika Nabi membicarakan sebuah rahasia, suatu peristiwa kepada salah seorang istrinya, yaitu Hafsah. Kemudian ketika Nabi menceritakan peristiwa itu kepada Aisyah dan Allah memberitahukannya kejadian ini kepada Nabi, Nabi beritahukan kepada istrinya sebagian dan menyembunyikan sebagian yang lain. Ketika Nabi memberitahukan pembicaraan itu kepada Hafsah, Hafsah bertanya, Anda tahu perkara ini dari mana? Siapa yang memberitahu Anda? Kemudian Nabi menjawab, yang memberitahu aku adalah Allah yang maha mengetahui lagi maha teliti. Di pertemuan kemarin kita bahas ketika Nabi bersumpah kepada Hafsah tidak akan menggauli Maryah lagi. Nabi sempat pesan jangan ceritakan kepada siapa-siapa, terlebih kepada Aisyah. Tetapi mohon maaf karena perempuan itu sepertinya susah menjaga rahasia, akhirnya tetap peristiwa itu diceritakan Hafsah kepada Aisyah. Kemudian Aisyah menceritakan kepada yang lain, sampai kemudian Allah beritahu kepada Nabi tentang peristiwa itu. Hafsah kaget. Anda tahu dari mana ya Rasulullah kalau saya cerita kepada Aisyah? Kemudian Nabi mengatakan yang memberitahukan kepadaku adalah Allah SWT. Ketika Allah berikan informasi tentang Hafsah kepada Nabi Muhammad, baik dan buruknya, maka Nabi mengambil sikap apa yang perlu disampaikan dalam permasalahan itu, maka informasi dari Allah yang banyak, cukup informasi yang berkaitan dengan masalah itu saja. Maksudnya, kalau bapak dan ibu sedang ada masalah dalam suatu permasalahan, maka yang diomongin atau yang diingat hal yang berkaitan dengan masalah itu saja. Nggak perlu kemudian ngungkit-ngungkit masalah yang lain, nggak perlu ngungkit-ngungkit sifat-sifat yang lain yang tidak ada hubungannya dengan permasalahan tersebut. Pelajarannya kalau bertengkar atau menasihati istri, berhematlah. Jangan berpanjang-panjang. Kalau memang kasusnya adalah istri malas masak, tegur saja dari segi malas masaknya. Jangan kemudian ditambah rentetan sifat-sifat buruknya yang lain. Udah malas masak, malas nyuci, malas dandan gitu ya. Suka belanja, boros dan sebagainya. Cukup kesalahannya satu, yang diceritakan satu. Tidak perlu sampai merembet kemana-mana. Pelajaran yang kita ambil dari Nabi, ketika memang informasi dari Allah tentang Hafsah itu banyak, tapi yang diberitahukan kepada Hafsah cukup
hal yang berkaitan dengan kasus hari itu saja, tidak perlu merembet kemana-mana. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala melanjutkan di ayat keempat dan ayat berikutnya. Di ayat yang keempat Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, in tatuba ilallah, kalau kalian berdua bertobat kepada Allah, maksudnya Hafsah dan Aisyah, faqad sagat qulubukuma, sungguh hati kalian berdua itu telah condong kepada kebenaran. Wa in tazaharu alaihi, tapi kalau kalian berdua berupaya untuk menyusahkan Nabi, saling tolong menolong untuk nyusahin Nabi dengan kebohongan kalian, fa innallaha wa maulahu, ketahuilah bahwasanya Allah adalah pelindung Nabi Muhammad, wa Jibrilu, dan demikian juga Jibril, wa salihul mukminin, dan orang-orang mukmin yang baik, wal malaikatu ba'da zalika dhahir, demikian juga para malaikat akan menjadi pelindung bagi Nabi Muhammad. Allah masih berbicara tentang konflik rumah tangga Nabi Muhammad. Kemudian Allah menganjurkan, wahai Hafsah dan Aisyah, bertobatlah kepada Allah atas kesalahan kalian, atas konspirasi kalian yang sama-sama berbohong kepada Nabi Muhammad kalau mulut Nabi Muhammad bau. Mulut Nabi Muhammad aromanya seperti Nabi Muhammad baru saja minum magofir. Allah tahu itu kesalahan, maka hendaknya kalian bertobat. Yang unik, Allah ketika berbicara kepada Hafsah dan Aisyah, lafalnya bukan perintah. Wahai Hafsah dan Aisyah, bertobatlah. Tapi lafalnya in tatuba, kalau kalian berdua bertobat, berarti sifatnya anjuran. Seandainya kalian bertobat, Allah tahu kalian itu hatinya lebih condong kepada kebenaran. Kenapa Allah sifatnya menganjurkan bukan memerintahkan? Karena Allah tahu bahwasanya motif mereka berkonspirasi itu karena cemburu. Pelajaran bagi suami berarti kalau sudah tahu istri itu pasti bakal cemburu, maka setiap suami harus punya bekal lapang dada dan pemaaf. Karena di dalam ayat ini secara tidak langsung Allah informasikan, wanita sebaik apapun, wanita sesoleha apapun, pasti juga punya rasa cemburu. Kita tarik ke belakang. Sebelum bicara tentang Aisyah, Hafsah, kita pernah mendengar kisah tentang kecemburuan Sarah. Nabi Ibrahim, sebagaimana kita tahu, istri pertamanya adalah Sarah. Kemudian menikah dengan istri kedua yang bernama Hajar. Ketika Nabi Ibrahim mulai poligami, ada beberapa perkara dari aktivitas Hajar dan Ibrahim yang membuat Sarah cemburu. Bahkan ada sebuah kisah di mana Sarah itu bersumpah kalau sampai Hajar bikin cemburu aku lagi, akan kupotong daun telinganya. Sarah ini wanita solehah enggak? Kalau enggak solehah, enggak mungkin dijadikan istri oleh Nabi Ibrahim. Sarah wanita yang solehah, cemburunya bisa sampai seperti itu. Maka demi menyelamatkan Hajar dari kecemburuan dan marahnya Sarah, Nabi Ibrahim kemudian membawa Hajar malam-malam, dibawa pindah ke tempat yang lain, sampai Allah kemudian perintahkan dibawa pindah sampai ke kota Mekah. Gara-gara cemburunya Sarah. Kemudian Aisyah juga pernah cemburu, bukan kepada Khadijah yang pernah kita sampaikan, tapi juga kepada istri Nabi yang lain yang bernama Sofiyah. Kita tahu Sofiyah itu adalah
anak dari pentolan Yahudi yang ayahnya terbunuh ketika kaum muslimin berperang dengan orang Yahudi dan sekutunya. Dan pernikahan yang dijaga oleh para sahabat dengan ketat, satu-satunya adalah pernikahan Nabi dengan Sofiyah. Karena khawatirnya Sofiyah balas dendam kepada Nabi. Nabi menikah dengan Saudah biasa saja, Nabi menikah dengan Zainab biasa saja, dengan istri yang lain biasa saja, tapi dengan Sofiyah para sahabat waspada. Khawatirnya Sofiyah berniat jahat. Tapi karena Rasulullah menunjukkan perilaku yang baik, yang awalnya nggak ada rasa, lama-kelamaan timbul rasa cinta. Dan ketika Nabi menikahi Sofiyah untuk pertama kali, orang-orang Ansor di Madinah itu ngomporin Aisyah, sampai Aisyah kemudian cemburu. Ansor, perempuan-perempuan Ansor di Madinah berkata, istri Nabi yang sekarang, Sofiyah, cantik banget. Maka Aisyah ketika mendengar pernyataan seperti itu, cemburu enggak? Cemburu. Khawatirnya nanti kalau Nabi menikah dengan Sofiyah, perhatiannya akan lebih kepada Sofiyah daripada kepada Aisyah. Maka untuk memastikan apakah Sofiyah itu cantik beneran seperti perkataan perempuan-perempuan Ansor, Aisyah itu kemudian memakai cadarnya, kemudian ngecek. Beliau kemudian bergegas lari dengan cepat untuk ngecek apakah Hafsah itu secantik perkataan wanita-wanita Ansor. Ketika Aisyah datang, Aisyah berusaha untuk tidak dilihat oleh Nabi. Tapi ya bagaimanapun seorang suami kan kenal dengan istrinya. Pak Jarod akrab dengan istrinya, kenal dengan istrinya, mau istrinya nyamar dengan apapun pasti tahu, gitu ya. Meskipun dengan ditutupi matanya, pakai pakaian yang tidak biasanya, ya titen ya, bodinya kok kayak mirip istri saya, gitu ya. Matanya kok seperti istri saya. Meskipun Aisyah menyembunyikan penampakannya dengan cadar, Rasulullah tahu, gitu ya. Wah, ini matanya Aisyah, gitu. Ngapain Aisyah datang, gitu ya. Kemudian Nabi menghampiri Aisyah, kemudian bertanya, kamu kesini ngapain? Kemudian Aisyah menunjukkan ekspresi cemburunya. Aku ingin ngecek apakah Sofiyah itu secantik perkataan wanita-wanita Ansar. Pelajaran sekali lagi, kalau dicemburin oleh istri wajar. Dan kalau dicemburi oleh istri jangan sikapi dengan emosi, harus berlapang dada, harus mudah memaafkan. Di kemudian hari, Sofiyah terkenal, bukan cuma terkenal cantiknya, tapi pintar masak. Suatu ketika Nabi itu kedatangan tamu, maka Aisyah segera memasak, dan Aisyah juga segera memasak. Kemudian tanpa sengaja, mereka itu selesai memasaknya bareng. Dan ketika menghantarkan makanan yang sudah matang untuk tamu-tamunya Nabi juga bareng. Ketika mendapati dia bawa makanan, Sofiyah juga bawa makanan, Ibunda Aisyah cemburu. Kemudian nampan yang berisi makanan yang sudah dimasak oleh Sofiyah itu kemudian ditepuk oleh Aisyah, sehingga nampannya terbalik, tumpah dan pecah. Melihat pemandangan seperti itu, Nabi SAW marah nggak kepada Aisyah? Enggak. Nabi cuma berkata, gorot umukum, sungguh ibu kalian lagi cemburu. Kemudian Nabi bersama dengan Sofiyah memungut makanan yang jatuh. Kalau bukan Nabi kayaknya marah, Pak. Ya, karena kebangetan. Kalau mau marah silahkan, tapi jangan di depan tamu. Kan bikin malu suami. Kayaknya hanya Nabi deh yang gak marah dalam kondisi seperti itu. Jujur kalau saya seandainya dibenturkan pada posisi yang sama mungkin marah. Tapi karena Nabi adalah orang yang baik, sosok yang ideal, Nabi tidak marah. Nabi tahu sebab Aisyah radhiyallahu anha cemburu, maka Nabi cuma komentar, ibu kalian lagi cemburu, gitu ya.
Baik. Sehingga pelajaran yang paling penting sekali lagi, jangan tersulut kemarahan dengan cemburunya istri. Karena isyarat dari Allah dalam ayat yang keempat, sebaik-baiknya wanita, sesolehahnya wanita pun punya rasa cemburu. Baik. Kemudian Allah memberikan pembelaan kepada Nabi, tapi kalau kalian tidak bertobat, malah justru semakin menyusahkan Nabi. Ketahuilah Allah jadi pelindungnya, ditambah Jibril, ditambah orang-orang beriman yang baik, ditambah seluruh malaikat, menunjukkan Nabi Muhammad bakal didukung oleh banyak pihak, dan pihak yang mendukung itu pasti pihak yang benar. Sebagian ulama ada yang menafsirkan orang-orang beriman yang baik yang bakal mendukung Nabi Muhammad itu adalah Abu Bakar dan Umar. Kenapa Abu Bakar dan Umar? Karena Aisyah dan Hafsah itu satu putrinya Abu Bakar, yang satu putrinya Umar. Bapak kalian berdua lebih bakal membela Nabi daripada kalian berdua. Bahkan ada riwayat ketika Ibunda Aisyah bertengkar kecil dengan Nabi, kemudian ngadu kepada Abu Bakar, yang terjadi malah Abu Bakar menampar Aisyah sampai bibir Aisyah itu mengeluarkan sedikit darah. Kemudian Nabi negur Abu Bakar, yang aku harapkan darimu bukan seperti ini. Kemudian Aisyah dipeluk oleh Nabi, darahnya diusap oleh Nabi. Jadi boleh saja ya seorang istri ngadu kepada orang tuanya atas konflik rumah tangga yang sedang terjadi, tapi usahakan sebagai orang tua harus seobjektif mungkin dan tidak menginginkan dalam rumah tangga anaknya itu ada kondisi yang lebih parah. Ya. Sebagai orang tua memang fitrahnya membela anak, tapi ketahuilah tidak 100% kondisi anak kita itu dalam posisi yang benar. Maka Abu Bakar sebenarnya ingin menunjukkan Aisyah, sebenarnya kamu yang salah. Tapi karena kamu ngeyel, Abu Bakar tidak bisa menahan diri, kemudian ditampar sampai mengeluarkan sedikit darah, dan Nabi tidak setuju. Meskipun Nabi tahu Abu Bakar membela beliau, tapi dirasa berlebihan kalau pembelaan itu diwujudkan dengan menampar Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, meskipun Abu Bakar adalah bapak kandungnya sendiri. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala lanjutkan, asa rabbuhu in talaqakunna ayyubdilahu azwajan khairam minkunna muslimatin mu'minatin qanitatin taibatin abidatin saihatin sayyibati wa abkara. Jika Nabi menceraikan kalian berdua, bisa jadi Allah akan memberikan ganti kepada Nabi istri-istri yang lebih baik daripada kalian berdua, yang sifatnya adalah mereka adalah perempuan-perempuan muslimah, perempuan-perempuan beriman, perempuan-perempuan yang taat, perempuan-perempuan yang ahli ibadah, perempuan-perempuan yang ahli puasa, yang janda maupun yang perawan. Ketika Allah mengancam, kalau kalian tidak merubah sikap kalian kepada Nabi, Allah bisa saja perintahkan Nabi untuk menceraikan kalian. Dan Allah akan memberikan perempuan yang lebih baik daripada kalian dengan sifat yang Allah gambarkan tadi. Kalau sifat yang lebih baik adalah muslimah, mukminah, qanitah, taibah, abidah, saihat, kita mungkin semua sudah paham. Yang diperhatikan para ulama adalah ketika Allah memberikan janji ganti, ada lafal yang unik. Janda didahulukan dulu daripada perawan. Pertanyaan ini kayaknya lebih bagus saya lontarkan kepada bapak-bapak. Kenapa, Pak?
Kenapa Allah lebih mendahulukan janda-janda daripada perawan-perawan? Pengalaman. Ada lagi? Menjaga fitnah. Ada lagi? Ya. Jawaban Pak Margono betul, tapi jawaban nomor 2. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mendahulukan lafal janda daripada perawan? Ya karena istri Nabi kebanyakan janda. Ya. Kondisi sebelumnya istrimu lebih banyak jandanya, maka gantinya nanti ya janda-janda. Yang kedua, kenapa disebut janda lebih dulu daripada perawan? Karena perawan itu lebih banyak pengalamannya, gitu ya. Pengalaman dalam masalah apa? Dalam masalah rumah tangga, dalam masalah ngurus anak. Makanya dulu pernah saya sampaikan, Jabir bin Abdillah itu sempat izin kepada Nabi ketika akan menikah. Jabir bertemu dengan Nabi kemudian berkata, "Ya Rasulullah, saya mau menikah." Nabi bersyukur, alhamdulillah. Nabi kemudian bertanya, dengan janda atau perawan? Seakan-akan Jabir sudah tahu Nabi itu memotivasi umatnya kalau bisa perawan dulu. Tapi kalau ada sebab yang lain baru janda. Meskipun Nabi prakteknya sebaliknya. Nabi lebih menikahi yang janda daripada yang perawan. Tapi kalau bicara tentang anjuran, Nabi menyarankan yang perawan. Jabir kemudian mengatakan dengan janda ya Rasulullah. Kemudian Nabi mengatakan bagusnya kan dengan perawan. Nabi mengatakan tula ibuha wa tu'ala ibuka. Kamu bisa bermain dengan si perawan, perawan bisa bermain denganmu. Nggak perlu saya terjemahkan, gitu ya. Jadi bisa saling bermain. Kemudian Jabir bin Abdullah mengatakan pengennya sih gitu. Tapi saya punya masalah, bapak ibu saya sudah meninggal dan adik-adik saya masih kecil. Nanti kalau saya menikah dengan perawan, nggak punya pengalaman ngurus anak kecil. Maka izinkan saya menikah dengan janda saja. Maka karena alasannya masuk di akal, alasannya dapat dipahami dan dibenarkan, Rasulullah membolehkan Jabir bin Abdillah untuk menikah dengan janda. Baik. Jadi menikah dengan janda itu karena faktor pengalaman. Bukan karena faktor apa, Pak? Kekayaan. Bukan karena faktor duniawi dan sebagainya, gitu ya. Gitu ya. Allah Subhanahu wa taala sekali lagi ya memberikan ancaman kepada istri Nabi kalau masih ada usaha untuk nyusahin Nabi, ancamannya nggak main-main, dicerai, gitu ya. Sebenarnya sebabnya cemburu, tapi kenapa ancamannya kok berat banget? Cerai itu kan perkara rumah tangga yang paling ditakuti oleh perempuan. Meskipun kita tahu ada sedikit perempuan yang malah ngancam suaminya untuk dicerai. Istri Nabi motifnya cemburu, tapi ke Allah sampai mendatangkan ancaman dicerai, kenapa Pak? Ada yang tahu sebabnya enggak? Jawabannya adalah karena rumah tangga Nabi itu adalah baitun nubuwah, baitur risalah. Rumah kenabian, rumah kerasulan itu harus ideal. Ada masalah sedikit, langsung ada penanganannya. Harus tegas. Berbeda dengan rumah tangga kita yang kalau ada masalah tidak harus tegas itu. Paham ya? Jadi Allah Subhanahu wa taala memang terkesan memberikan perlakuan yang berbeda dengan rumah tangga Nabi daripada rumah tangga orang beriman pada umumnya, karena rumah tangga Nabi itu sampel. Rumah tangga Nabi itu adalah percontohan bagi orang-orang beriman. Kemudian Allah Subhanahu wa taala lanjutkan di ayat yang ke-6, konon ayat yang paling terkenal di dalam surat ini, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang beriman secara umum, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar.
Wahai orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Waquduhan nas wal hijarah. Yang bahan bakarnya itu adalah manusia dan batu. Alaiha malaikatun giladun syidad. Di neraka itu ada malaikat yang kasar dan keras. La ya'sunallaha ma amarahum, tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan kepada mereka, wa yaf'aluna ma yu'marun, dan senantiasa melaksanakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Setelah Allah berbicara tentang keluarga Nabi, Allah kemudian mulai berbicara kepada orang beriman secara umum. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Pelajaran apa yang kita bisa ambil dari perkataan Allah? Yang pertama, kalau seorang laki-laki sudah berumah tangga, maka dia tidak boleh egois. Dia tidak boleh mencukupkan kebaikan hanya pada dirinya, tapi ajak keluarganya untuk melakukan kebaikan yang sama. Kalau dia mampu mencegah dirinya untuk melakukan dosa, maka ajarkanlah kemampuan untuk menghindari dosa itu juga kepada keluarganya. Sehingga sosok yang paling bertanggung jawab dalam rumah tangga itu adalah seorang suami, seorang ayah. Yang kedua, pelajarannya apa? Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini memerintahkan jaga dari api neraka. Allah tidak mengatakan jaga kalian dari perbuatan maksiat. Kenapa tidak disebutkan maksiat tapi neraka? Para ulama mengatakan karena sudah lazim orang yang melakukan dosa pasti masuk neraka. Paham ya? Tidak disebutkan sebabnya, tapi langsung disebutkan akibatnya karena sebabnya ma'ruf. Sebabnya sudah diketahui secara umum. Karena yang menyebabkan orang masuk neraka itu cuma satu, kemaksiatan. Kemudian pelajaran yang ketiga, kalau sudah ada perintah menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka, maka usahakan potensi-potensi kemaksiatan itu jangan sampai masuk ke rumah kita. Karena kadang-kadang suami dengan alasan membahagiakan, dia terlena bahwasanya ternyata alasan membahagiakan itu sebenarnya memasukkan kemaksiatan ke dalam rumah. Misalnya, suami membelikan TV, itu boleh. Supaya istri ketika di rumah nggak bosan. Tapi kita perlu tahu yang ditonton istri kita itu apa. Kalau ternyata nontonnya yang negatif-negatif, infotainment, lebih baik TV-nya dijual saja, Pak. Paham ya? Buat ibu-ibu pasti protes. Padahal acara favorit adalah infotainment. Acara yang baik banyak. Kenapa milih yang buruk? Acara masak ada, acara olahraga ada, acara berita ada. Yang baik-baik banyak, tapi kok milih yang buruk? Milih yang gosip, dalam bahasa agama ghibah. Dalam bahasa agama fitnah. Kok yang ditonton itu, maka suami tidak salah kalau kemudian TV-nya dijual, TV-nya kemudian tidak jadi berada di rumah. Termasuk perhatikan juga ibadah keluarga kita. Saya boleh punya keyakinan kalau istri saya itu sholat. Tapi saya punya agenda khusus dan rutin. Tanggalnya saya acak, saya itu ke tempat kerja istri saya ngecek istri saya sudah sholat atau belum. Yang pertama saya pernah datang sebelum duhur. Ternyata alhamdulillah istri saya lagi sholat duha. Yang kedua saya pernah datang ketika istri saya sedang sholat duhur.
Dan yang ketiga, saya datang, kemudian istri saya belum sholat duhur tapi sudah wudhu. Dia mau sholat tapi konsumen datang. Maka saya akhirnya mampu bersikap tenang. Kalau Bapak tidak bisa melihat kondisi istri di rumah sudah sholat atau belum, maka Bapak harus ada upaya memastikan istri itu sudah sholat atau belum. Bapak berhak punya CCTV yang dihubungkan dengan HP Bapak untuk melihat istri saya di rumah sudah sholat zuhur belum, sudah sholat asar belum. Karena kalau bicara ditanya bisa berbohong. Kamu tadi udah sholat zuhur belum? Udah sholat asar belum? Udah. Tapi kita nggak punya bukti. Karena saya nggak punya akses CCTV di kantor istri saya, ya udah saya bisanya kalau ada waktu senggang di tempat kerja saya ke tempat istri saya, memastikan istri saya sholat. Kenapa? Ku anfusakum wa ahlikum nar. Paham ya? Saya belajar dari keponakan saya. Saya punya keponakan perempuan yang saat itu usianya kelas 4 SD. SD-nya di SDIT. Suatu ketika saya pengen ngecek, ini anak kalau ditinggal sendirian di rumah sholat enggak. Saya pura-pura nutup pagar seakan-akan saya sudah keluar, tapi sebelumnya saya perintahkan dia sholat dulu. Dan ternyata dia masuk kamar dalam keadaan berwudu sudah pakai mukena, cuma duduk di tempat tidur, enggak sholat. Untungnya jendelanya itu kebuka, saya langsung tegur, ayo belum sholat kan, sholat gitu ya. Ya karena keponakan saya pada saat itu ikut dalam asuhan saya. Sebelum akhirnya kemudian balik kepada orang tuanya. Yang sekolahnya di SDIT aja kadang-kadang malas-malasan sholat. Termasuk meskipun istri saya punya rasa percaya, tapi karena saya diamani oleh Allah, ku anfusakum wa ahlikum nar, kadang-kadang saya sidak gitu ya. Istri saya sudah sholat atau belum. Juga jangan dimasukkan hal-hal yang mengundang kemaksiatan. Alhamdulillah kalau infotainment istri saya tidak suka. Nontonnya ya bareng dengan saya. Kalau saya lagi nonton voli ya ikut nonton voli gitu ya. Kalau lagi nonton berita ya nonton berita gitu ya. Kemudian Allah menggambarkan kondisi neraka. Neraka itu di ayat ini Allah gambarkan bahan bakarnya manusia dan batu. Perlu Bapak Ibu ketahui, bahan bakar neraka itu banyak. Bahan bakar neraka di dalam hadis itu apa? Selain manusia dan batu. Bahan bakar neraka itu yang pertama matahari dan bulan. Matahari yang seraksasa itu, bulan yang sebesar itu ujung-ujungnya jadi bahan bakar api neraka. Kenapa Allah menjadikan matahari dan bulan sebagai bahan bakar api neraka? Sebagai penghinaan terhadap orang-orang yang sempat menyembah matahari dan bulan. Ada nggak orang yang menyembah matahari dan bulan? Ada, sampai sekarang ada. Paham ya? Gambaran yang pertama, hadis mengatakan matahari dan bulan jadi bahan bakar api neraka sebagai bentuk penghinaan Allah kepada orang-orang yang menyembah matahari dan bulan. Kemudian bahan bakar neraka berikutnya adalah digambarkan dalam ayat ini manusia dan batu. Sebenarnya bahan bakar aslinya tuh batu. Tapi kenapa manusia juga digambarkan sebagai bahan bakar api neraka? Jadi kejadiannya gini, ketika penduduk neraka masuk neraka, dia terbakar. Ketika sudah ada satu yang terbakar,
dia kesakitan, kemudian dia nyambar kepada penduduk neraka yang lain, yang menyebabkan penduduk neraka yang lain juga ikut terbakar. Paham ya? Gara-gara api yang satu ini nyambar benda yang lain, akhirnya benda yang lain juga ikut terbakar. Maka gaya bahasanya juga termasuk bahan bakar api neraka. Kemudian gambaran neraka berikutnya adalah di neraka itu ada malaikat yang sifatnya kasar peringainya, keras omongannya. Jadi kalau ada makhluk yang berhak misuh-misuh, ya malaikat di neraka. Selain malaikat di neraka, nggak layak untuk misuh. Karena misuhnya dimaklumi. Mereka tidak patut lagi untuk berlemah lembut. Ketika mereka misuh, ya wajar. Yang dipisui ya wajar. Gitu ya. Tidak layak kalau malaikat di neraka itu sikapnya lembut sehingga perkataannya kasar. Di antara perkataan kasar itu adalah misuh. Yang dipisui juga layak untuk dipisui. Karena sudah diberikan peringatan, diberikan kesempatan, masih juga masuk ke dalam neraka. Kemudian Allah uji malaikat di dalam neraka dengan sifat mereka tidak pernah durhaka kepada Allah. Jadi kalau memang diperintahkan untuk menyiksa, ya menyiksa. Jangan harap malaikat di neraka itu berbelas kasih. Jangan harap malaikat di neraka itu akan memberikan dispensasi, memberikan waktu istirahat. Nggak ada ceritanya orang masuk neraka, kesakitan, kemudian bentar-bentar malaikat, saya capek nih, saya tak istirahat sebentar, nanti disisa lagi deh setelah saya istirahat. Kemudian malaikat, ya sudah, aku beri istirahat, nanti lanjut lagi. Enggak. Kalau nggak ada istirahat, ya nggak ada istirahat. Lanjut terus gitu ya. Bahkan Allah mempertegas lagi dengan mengatakan wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka melaksanakan apapun yang Allah perintahkan kepada mereka. Baik, sampai ayat yang ke-6, moga-moga bermanfaat. Sisa waktu kalau ada pertanyaan, saya persilahkan. Yang pertama kita harus mengapresiasi dulu adanya kalender hijriyah global. Karena kalender hijriyah global itu akan menjadi rujukan dalam permasalahan menentukan ibadah-ibadah tertentu. Kapan memulai Ramadan, kapan memulai bulan Syawal, kapan memulai bulan untuk haji dan sebagainya. Termasuk diantaranya adalah kapan menentukan tanggal 9 dan 10 Muharram. Maka kita apresiasi dulu. Adapun pelaksanaannya mungkin butuh tahap, butuh penyesuaian, butuh sosialisasi. Yang penting kita terima dengan positif dulu, karena maslahat yang ingin ditimbulkan itu banyak. Madorot yang ditimbulkan sedikit. Maka kita sambut positif dulu keberadaan kalender hijriyah yang sifatnya global. Ya. Adapun karena belum tersosialisasi, adapun karena belum menyesuaikan, adapun karena banyak yang belum tahu, akhirnya masih terjadi perbedaan, itu wajar. Ya. Ya. Dan selama istihad kita bukan istihad individu, istihad yang dibangun tetap istihad yang dibangun oleh kelompok bersama, meskipun ada perbedaan, insya Allah masing-masing kelompok ada pahalanya. Ya. Yang benar istihadnya dapat 2 pahala, yang istihadnya salah dapat 1 pahala. Intinya 2 kelompok yang beristihad masing-masing dapat pahala. Cuma pahalanya lebih besar bagi yang istihadnya benar.
Cuma masalahnya masing-masing kelompok mengaku dirinya yang paling benar, yang lainnya salah gitu ya. Kita serahkan kepada Allah, janji Islam cuma istihad kalian bagi Allah, dua-duanya berpahala. Cuma Allah yang tahu mana yang pahalanya lebih, mana yang tidak. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan saya tuh lain dari makalah ini. Apa namanya? Zikir yang paling baik adalah sholat. Sholat apa namanya, Mas? Tip. Selanjutnya, apakah itu bisa dilakukan setelah sholat subuh dan sholat asar? Gimana? Pertanyaan kedua? Pertanyaan kedua. Sholat itu tadi yang zikir tadi, apa bisa dilakukan sesudah sholat asar dan sesudah sholat subuh? Ya. Tip yang pertama, sebaik-baik dzikir dalam sebuah riwayat adalah sholat. Dzikir yang dimaksud adalah mengingat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berkata dalam surat Toha, wa aqimis sholata lidzikri, dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Jadi tidak ada sholat tertentu yang namanya sholat dzikir. Tapi sholat itu fungsinya dzikir. Sholat itu fungsinya untuk mengingat. Tapi kalau sholat dzikir itu tidak ada. Paham ya? Kemudian kalau kemudian Bapak memahami ada sholat dzikir, boleh enggak sholatnya ba'da subuh dan ba'da asar? Telah datang riwayat Nabi SAW melarang sholat di atas dua waktu itu, karena termasuk dua waktu yang dilarang. Ya, kalau bukan sebab tertentu, maka setelah sholat subuh tidak ada ba'diyahnya, setelah sholat asar tidak ada ba'diyahnya, karena termasuk waktu yang dilarang. Gitu ya. Kalau ada sebab tertentu boleh. Misalnya apa? Bapak terbiasa sholat sunnah fajar, tapi kesiangan. Sebagaimana Nabi pernah kesiangan, maka ketika sampai ke masjid, Nabi langsung sholat subuh, kemudian sholat sunnah fajarnya diqodok ba'da sholat subuh. Paham ya? Bagi yang terbiasa. Tapi kalau nggak terbiasa sholat sunnah fajar, nggak usah diqodok. Ada sebab tertentu saya sholat setelah sholat asar. Ya misalnya karena dia masuk masjid, sholat tahiyatul masjid. Dia setelah asar mensolatkan jenazah. Ada sebab tertentu, maka sholatnya boleh. Tapi kalau diartikan sholat ba'diyah, ba'da subuh dan ba'da asar, tidak boleh karena termasuk larangan-larangan waktu yang ditetapkan oleh Nabi. Kita dilarang untuk sholat. Yang dilarang sholat tapi tidak dilarang untuk aktivitas ibadah yang lain. Bapak bisa menggantinya dengan dzikir, baca Al-Quran dan sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Sampun? Ya. Kalau sudah, kita tutup dengan doa kafaratul majelis dan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.